Itu, ayo mulai. Siapa yang mau jadi itu moderator? Fahmi aja. Ya udah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi pada wabarakatuh. malam hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada malam hari ini saya moderator kelompok 8 dan teman-teman akan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas dan menyusun strategi dalam penegakan disiplin. Anggota kelompok saya sendiri yaitu ada Saudari Elianur Habibah, Saudari Velanika Destiani, dan Fahmi Lestari, saya sendiri. Kepada presentator pertama, Velanika Destiani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Disiplin adalah keadaan sesuatu tertib dan teratur sehingga tidak terjadi pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung. Artinya, kedisiplinan tumbuh dan dapat ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, atau penanaman kebiasaan melalui panutan tertentu yang harus sudah terbentuk di lingkungan keluarga. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dalam pembelajaran di sekolah, khususnya di ruang kelas. Disiplin adalah sesuatu yang menyatu dalam diri manusia. Disiplin timbul terutama dari kesadaran batin dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Pokok utama dari disiplin adalah aturan. Aturan adalah pola khusus yang diterapkan untuk mengatur perilaku manusia. Aturan yang efektif bagi anak adalah aturan yang dapat mereka pahami, ingat, dan terima. Slide selanjutnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas. Dalam proses penanaman disiplin kelas tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi tersebut tentu faktor dari dalam internal atau faktor luar luar internal. Pertama ada faktor internal, faktor filosofis, fisiologis, merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu, yaitu meliputi pendengaran, penglihatan, kesegaran jasmani, keletihan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Faktor fisiologis itu berperan dalam menentukan disiplin belajar siswa. Selanjutnya ada faktor psikologis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses disiplin kelas, yaitu minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan kemampuan kognitif. Slide selanjutnya. Yang pertama ada yang terakhir ada faktor individu. Faktor individu atau perorangan adalah sikap seseorang terhadap suatu peraturan. Meskipun sudah mengetahui tentang ketentuan atau peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi masih juga banyak orang yang melanggar atau bersikap acuh tak acuh terhadap peraturan tersebut. Contohnya, hari Senin murid-murid harus mengikuti upacara bendera dan memakai seragam sekolah yang sudah ditentukan, tetapi peraturan tersebut masih juga dilanggar murid. Walaupun ia sudah mengetahui, bahkan ia tidak ikut apel dan memakai seragam lengkap dengan disengaja dan tidak memakai seragam lengkap tidak disengaja. Selanjutnya, yang kedua ada faktor eksternal. Di sini ada faktor keluarga, seperti cara orang tua mendidik, hubungan antara orang tua, anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Selanjutnya ada faktor lingkungan sekolah, misalnya seperti metode mengajar, kurikulum, hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, metode belajar dan disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, dan tugas rumah, lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada seperti kegiatan siswa dan dalam masyarakat, media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat, pemeliharaan lingkungan fisik sekolah. Terakhir ada misalnya penataan ruang kelas, pengaturan tempat duduk, dan kesiapan mengajar. Dalam hal ini, lingkungan fisik berkaitan dengan suasana kelas atau sekolah, dan sarana
prasarana yang ada. Lingkungan kelas yang baik dapat membangkitkan semangat peserta didik maupun mengajar untuk melaksanakan disiplin kelas dengan baik. Namun sebaliknya, apabila lingkungan kelas maupun sekolah tidak baik dan tidak mendukung, maka presentase pelaksanaan disiplin kelas juga akan sangat kecil. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Velanika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Elia. Kepada Elia dipersilakan. Baik, selanjutnya ada strategi penanaman disiplin kelas. Strategi yang dapat digunakan dalam penanaman disiplin kelas tersebut antara lain yang pertama dengan model contoh yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, penerapan peraturan tata tertib yang fleksibel, yang nyaman, dan tidak membuat peserta didik merasa tertekan selama proses belajar. Yang ketiga, yaitu menyesuaikan peraturan dengan psikologi dan perkembangan anak. Yang keempat, melibatkan peserta didik dalam pembuatan aturan supaya siswa merasa memiliki tanggung jawab terhadap peraturan yang dibuatnya sendiri, meski pada kenyataannya peraturan tersebut dibuat dan disepakati bersama. Selanjutnya ada menjalin hubungan sosial yang baik dengan peserta didik agar tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman. Lalu ada mengajarkan untuk hidup menurut prinsip struktur otoritas. Next. Lalu ada strategi penegakan disiplin yang efektif di kelas. Untuk menegakkan disiplin yang efektif di kelas, ada beberapa strategi yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu membangun hubungan positif dengan siswa. Membangun hubungan baik dengan siswa dengan terlibat dalam percakapan pribadi, mendengarkan dengan penuh empati, dan menunjukkan minat terhadap kehidupan mereka dapat menciptakan lingkungan di mana siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk menjaga disiplin. Yang kedua ada aturan dan konsekuensi yang jelas, yaitu menjelaskan aturan dengan jelas kepada siswa, termasuk konsekuensi jika melanggarnya, merupakan landasan penting untuk menjaga disiplin di kelas. Yang ketiga, melibatkan orang tua, yaitu melibatkan orang tua dalam proses disiplin dengan berkomunikasi secara teratur, melaporkan kemajuan siswa, dan berkolaborasi untuk mencari solusi dapat menciptakan kemitraan antara rumah dan sekolah yang mendukung tingkat kedisiplinan yang lebih baik. Yang keempat, ada menetapkan visi, misi, dan tujuan yang jelas. Menetapkan visi, misi, moto, dan tujuan yang jelas memberikan landasan awal bagi pendidikan disiplin dan menjadi tolak ukur keberhasilan pengembangan disiplin. Lalu yang terakhir ada mencontohkan perilaku yang baik. Guru dapat memberikan contoh kepada siswa dengan menunjukkan perilaku yang baik, tepat waktu, patuh pada aturan, dan membina hubungan sosial yang positif dengan siswa, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang nyaman di dalam kelas. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Elia. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada dampak penerapan strategi penegakan disiplin terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Strategi penegakan disiplin memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Dengan menerapkan disiplin yang konsisten dan efektif, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan fokus siswa, dan memperkuat interaksi positif antara guru dan siswa. Disiplin yang ditegakkan dengan baik juga membantu siswa dalam mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, meningkatkan motivasi, serta menciptakan suasana kelas yang teratur dan produktif. Selain itu, strategi penegakan disiplin yang melibatkan dukungan dari berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan siswa sendiri, serta penerapan peraturan yang disetujui oleh semua pihak, dapat memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas pembelajaran. Strategi ini tidak hanya membantu menjaga ketertiban dan disiplin, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan meningkatkan keterlibatan, pemahaman, dan kinerja siswa. Penerapan strategi berbasis disiplin kelas berdampak positif pada proses pembelajaran, sehingga menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik dan lingkungan kelas yang lebih produktif. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ini siapa yang mau nanya? Mungkin tidak ada.
Ya enggak ada orang. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas adalah terdapat beberapa elemen penting yang perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut meliputi kontrol dari kepala sekolah, keterlibatan langsung guru dengan siswa untuk memberikan contoh yang baik, kesadaran siswa tentang pentingnya disiplin, faktor internal dari diri siswa seperti kesadaran diri dan motivasi untuk belajar, serta penerapan punishment dan reward untuk mendorong perilaku positif. Disiplin merupakan karakter mulia yang dapat menciptakan ketenangan jiwa dan lingkungan melalui kebiasaan baik sehingga usaha untuk meningkatkan disiplin belajar siswa sangat penting dalam proses pembelajaran. Ya baik, mungkin sampai situ saja eh presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.